Saya nggak ada resiko. Karena itu resiko kalian sebagai generasi. Hak generasi, haknya ada, generasinya tidak ada. Kan diterangkan tadi oleh Pak Dokter bahwa kita mengalami depopulasi. Artinya yang disebut bonus demografi nggak ada. Wong anak mudanya nggak bertambah, rahim perempuan nggak mau melahirkan. Kan itu konteksnya kan. Jadi bayangin ada depopulasi tapi berharap ada bonus demografi. Itu contradictio in adjectiva. Yap. Lalu Paris tadi juga terangkan bahwa ada upaya untuk memberi hak pada generasi melalui intervensi anggaran. Anggaran pendidikan 20% tuh. Tapi kita tahu akhirnya yang tadinya apa tadi sebelah sana itu nilai, tapi faktnya lain. Normanya adalah 20% untuk pendidikan, faktanya 20% itu diambil untuk dana desa. Okay. Faktanya dana desa itu pindah menjadi MBG. Faktanya MBG berubah menjadi kaos. Faktanya kaos pindah ke UNICEF sebagai laporan pelanggaran hak. That's the reasoning. Jadi dari awal omong kosong untuk bicara tentang bonus demografi. Kalau tadi analisis dari Pak Dokter dan ekonom kita itu betul-betul diperhatikan tuh. Anda mau jadi dokter sekarang, mau ngapain? Mau jadi ginekolog? Jangan. Karena gak ada guna jadi ginekolog kan? Kan gak ada kehamilan. Gak ada yang hamil, ngapain jadi ginekolog? Dokter kandungan. Jadi Anda kalau masuk ke dokteran, saya anjurkan ambil jurusan psikiater. Ya, prakteknya di mana? Di Jogja? Enggak. Di Jogja akalnya waras semua. Anda jadi psikiater, buka praktek di Solo. Ya, udah ada tepuk tangan, oke terima kasih. Jadi kita ada di dalam kesulitan itu untuk membayangkan masa depan. Karena itu tadi apa lagunya apa pohon apa, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Tukang kayu sebentar lagi jadi tahanan. Saya cuma terusin assuming kawan berdua ini, oke. Saya masuk ke hal yang lebih komedian, yang tadi serius. Kita berpikir tentang hak generasi. Lalu kita mulai melihat bahwa kegelisahan generasi hari ini justru dianggap sebagai subversi terhadap kekuasaan. Karena itu 900 mahasiswa masih ada di tahanan. Loh ini generasi yang berupaya untuk bring ideas back into the very heart of democracy. 900 orang yang lagi ditahan, itulah yang memungkinkan kita percaya bahwa mereka berpikir, mereka mengucapkan critical overview terhadap keadaan kekuasaan. Jadi paradoks-paradoks ini yang ingin kita bongkar hari ini sebetulnya. Kemarin, tiga hari lalu saya masih kasih kuliah di Jordan, Yarmouk University. Terus datang mahasiswa yang lagi belajar di situ. Saya tanya, kalian mau pulang nggak setelah selesai dapat beasiswa LPDP itu? Sebagian besar bilang nggak mau pulang. Gitu. Kita mau, kenapa dia nggak mau pulang? Bukankah dia bertanggung jawab terhadap uang yang diberikan oleh negara? Gimana patriotismenya? Tapi dia berpikir rasional. Kalau saya pulang, saya menikah, anak saya lahir, MBG-nya udah bubar. Karena dananya habis kan. Jadi saya mengerti bahwa bukan sekedar brain drain, tapi brain yang udah ada di luar sana nggak mau drain back ke sini. Hal yang akhirnya saya lihat begitu. Berapa tahun lalu saya kasih kuliah yang sama.
di Polandia, Warsawa. 2 anak angkat tangan, dua-duanya perempuan, anak ITB. Pak Rocky, kami barusan menyelesaikan disertasi. Satu di bidang nuklir, satu di bidang manajemen. Lalu diajukan pertanyaan yang sama. Kalau kami nggak pulang, keterangan etisnya apa? Artinya dia bingung. Kalau dia nggak pulang, dia mengkhianati negara yang membiayai dia. Kalau dia pulang, saya tanya, kalau Anda pulang kenapa emang konsekuensinya? Gini Pak, kalau saya pulang, saya akan kembali ke kementerian yang bos saya itu tiap hari perintahnya adalah markup anggaran. Dia nggak mau pulang untuk jadi kacung dari pejabat yang tiap kali memerintahkan dia markup. Dia nggak mau pulang karena ekologi korupsi itu belum tuntas di Indonesia. Dilema moral bagi mereka. Mereka ingin mengabdi pada negara. Tapi mereka tahu bahwa struktur teknokratis kita lebih banyak dikuasai oleh para koruptor. Jadi moral call di kita hari ini adalah kembalikan lebih awal hak generasi untuk menerangkan pada publik bahwa mereka mampu untuk bersaing di 2029. Jadi apa? Jadi leader. Tapi bagi mereka, buat apa jadi leader di 2029 kalau dari sekarang yang akan bersaing dengan mereka ada para leader, bukan para dealer adanya. Kita mau baca kegelisahan generasi itu. Kita tahu bahwa oke, ada persiapan politik untuk fight ke depan. Tetapi hak generasi bukan terhadap persaingan politik yang sudah didesain oleh regulasi KPU, regulasi undang-undang pemilu, regulasi pemilihan tidak langsung segala macam. Jadi kalau saya baca dari atas terlihat ada kegelisahan dari generasi untuk bahkan menagih hak yang diberikan oleh konstitusi pada mereka. Nah kalau itu kita baca di Jogja misalnya, tidak mungkin Jogja mengalami defisit intelektual karena ini ada the community of thought. Ada berapa ribu universitas yang ada di Jogja tuh. Sekarang kalau universitas marah, kanalisasinya apa? Nyalek, ikut partai, pasti demonstrasi. Jadi kalau pemerintah, aparat menganggap demonstrasi itu berbahaya, lo mereka yang menciptakan kondisi sehingga pada akhirnya hanya demonstrasi yang bisa diperlihatkan sebagai bentuk partisipasi generasi. Apa yang salah di situ? Jadi saya selalu melihat bahwa kemungkinan terburuk akan terjadi dalam 2-3 minggu ke depan. Sekarang pembicaraan kita hari ini kita titipkan pada Presiden Prabowo yang besok tanggal 19 akan pergi ke Amerika bertemu dengan Donald Trump untuk urusan Board of Peace. Bisa nggak dia terangkan pada Trump? Sehingga dengan keterangan itu Trump bilang oke, tanpa perlu ada conditional soal pengurangan tarif, silahkan Pak Prabowo pilih ikut dalam BOP atau tidak. Tetapi Presiden Prabowo itu akan deal dengan seorang monster, itu masalahnya. Karena itu pembicaraan tentang BOP betul-betul jadi berbahaya. Kita bicarakan di sini. Presiden memantau isu-isu itu. Tetapi dia tahu pada akhirnya ini isu anak muda yang marah terhadap kebijakan yang diwariskan dari 10 tahun yang lalu. Prabowo itu dapat limpahan air kotor yang udah sampai di dagunya tuh. Air kotor selama 10 tahun, ekonomi politik buruk. Sekarang dia marah-marah tuh. Mestinya dia bilang, saya tahu kalian gelisah. Tapi saya tahu cara menyelesaikannya. Dan kita tahu bahwa 2 senti Prabowo menunduk, air kotor 10 tahun itu masuk ke hidungnya tuh. Tenggelam dia. Tapi politik
hari ini tidak didesain untuk membaca arah generasi. Kita nggak dapat ide. Semua talk show itu isinya orang tua tuh. Otaknya, ya kita sedekahi pun nggak sanggup untuk bikin otaknya hidup kembali tuh. Karena di kepalanya tidak ada lagi model berpikir seperti the founding parents kita itu. Mau bertengkar secara akademis. Elit politik Jakarta bergerombol untuk mengintip peluang reshuffle. Idenya apa? Reshuffle bukan isu hari ini. Isu hari ini adalah hak generasi untuk menagih apa yang secara konstitusional dibebankan kepada presiden. Amar ma'ruf nahi mungkar itu bukan urusan kita, itu urusan kekuasaan. Yang mesti menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar adalah presiden, bukan kita. Karena sumber daya kekuasaan ada di situ. Jadi kita mulai melihat bahwa penting untuk membangun semacam reaksi terhadap, saya pakai istilah aja, potensi otoritarianisme, creeping otoritarianisme. Otoritarianisme lagi merangkak itu bisa terjadi kapan saja. Jadi membackup negeri ini dengan ide, dengan pikiran, dimaksudkan untuk mengembalikan nalar publik itu jadi grammar of the town. Itu pentingnya oposisi, itu pentingnya partai yang beroposisi. Yang sekarang nggak ada, kecuali PDIP. Jadi hal-hal ini yang saya kira bisa membuat kita percaya kalau diskurs ini kita perluas dari Jogja. Kita bisa katakan satu saat bahwa Jogja sudah kembali ke dalam kultur berpikir. Jogja ya, bukan UGM. Kan dalilnya itu. Jadi sekali lagi kalau pembicaraan semacam ini 3-4 kali kita diseminasi di kampus pasti akan terbentuk critical epistemologi, critical epistemic, komunitas epistemik yang hanya dihidupkan oleh keinginan untuk berpikir, keinginan untuk berargumen secara rasional. Dengan cara itu, saya percaya bahwa Jogja bisa menghalangi makhluk-makhluk pragmatis, makhluk-makhluk rakus untuk merampas hak generasi di sini. Saya percaya Jogja tidak akan jadi kandang gajah.